Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini di videoku agak beda dari video sebelum-sebelumnya yang ngebahas lip product terus, tapi sekarang aku akan bahas complexion nih. Yang udah banyak dari antara kalian request buat aku review, yaitu dari brand Muak yang High Definition Longwear Foundation-nya. Jadi ini katanya adalah foundation kesayangan para MUE, so aku penasaran juga. Kayak gimana sih sebenarnya kalau dipakai di wajah aku, yang biasanya tuh aku lebih sukanya natural look aja ya. Dan buat kalian mungkin yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Seperti biasa ya, aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Dalam sekali lihat aja udah kelihatan nih kayak package yang Indonesia banget gitu nggak sih? Karena memang di sini selain perpaduan warnanya tuh coklat, orange, biru, dia tuh kayak ada aksen-aksen batiknya gitu. So, mungkin karena ini brand lokal, jadi lebih menonjolkan nilai-nilai keindonesiaan. Apalagi setelah aku lihat nama-nama shade-nya, itu memang kayak nama-nama shade yang ada di Indonesia. Ini seperti yang aku beli, itu adalah di shade-nya Bali. Karena menurut aku ini yang agak kekuningan, cocok di skin tone aku yang yellow, warm undertone, lebih ke medium light gitu. Nanti langsung aku akan kasih tunjuk aja waktu dipakai di wajah. Dan pastinya nih di bagian depan ada nama produknya, Muak High Definition Longwear Foundation. Dari namanya aja longwear ya, harusnya memang dia nanti bakal tahan lama dipakai di wajah. Udah gitu, detailnya aku akan kasih tunjuk juga di bagian belakang. Ini ada ingredients. Buat kalian yang penasaran untuk komposisinya apa-apa aja. Selain itu, untuk foundationnya dari Muak ini sudah ada nomor BPOM. Dan tertera di sini untuk expire date-nya 21 Juni 2026. Lumayan lama ya. Tapi ternyata setelah udah dibuka produknya, ini tuh masa berlakunya 12 bulan atau 1 tahun aja. Untuk netanya sendiri, dia ada di 35 gram. Kemarin aku beli tuh harganya 200 ribuan, 230 atau 240. Nanti untuk detailnya seperti biasa langsung akan aku tulis aja. Harga terupdate aku udah selalu kasih ya di deskripsi untuk linknya. Jadi kalian bisa lihat, cek aja sekarang untuk harga terupdate-nya berapa. Karena seingat aku untuk setiap shade-nya itu beda-beda sih harganya. Masih kisaran di 200 ribuan gitu. Untuk Neto 35 gram memang ini lumayan pricey ya. Nanti kita akan lihat aja apakah cukup worth to buy nih buat kalian coba dan beli. Lanjut sekarang ke package dalamnya. Bisa dibilang sih ini salah satu foundation yang ternyata ringan. Karena biasanya kalau misalnya aku beli foundation yang kaca kayak gini kan dia bener-bener kaca. Tapi ini tuh kayak semacam plastik bukan sih? Aku nggak tahu ini bahannya apa. Yang jelas bukan kaca ya. Udah gitu di bagian bawahnya dia doff bening, kita masih bisa lihat sedikit nih untuk warna shade-nya. Dengan tutupnya di sini kayak warna-warna orange bronze gitu ya. Kesannya sih memang elegan, tapi nggak yang wow banget karena memang nggak seberat itu sih untuk foundationnya. Selain ada nama produknya di bagian depan ada netonya. Begitu yang paling menarik nih dari fondinya Muak itu berbeda dari packaging pada umumnya. Biasanya sih kalau tutup yang kayak ini langsung dicopot, barulah dalamnya ada pump. Tapi ini beda, saudara-saudara. Kalian bisa lihat sendiri aja. Waktu aku puter, nih, dia langsung keluar pumpnya kayak gini. Bener-bener praktis banget, dan aku baru pertama ini sih. Mungkin ada dari brand lain, kalau kalian tahu bisa komen-komen, tapi di aku sendiri nyoba dengan packaging yang sekreatif ini emang baru pertama ini. Jadi kayak kalau udah selesai tinggal diputar aja, dia udah masuk. Otomatis ini untuk aplikatornya juga tetap steril karena dia ada di dalam kayak gini ya. Cuman kalau misalnya dibawa-bawa kayak nggak ribet dan nggak takut bakal kebuka-buka juga karena ini udah kekunci kalau misalnya udah di dalam seperti ini. Dan untuk sekedar informasi aja, mungkin kalian belum tahu kalau tipe muka aku tuh normal to oily, jadi di sekitaran T-zone tuh lebih gampang berminyak, di area lain lebih normal ke kering. Langsung aja aku akan kasih tunjuk untuk pengaplikasiannya di wajah aku seperti apa. Karena udah aku pakai di beda hari ya untuk tes ketahanannya, bisa kalian lihat lengkapnya di videoku yang berikut ini. Oke, langsung akan aku pakai aja sekarang untuk foundationnya ya, menggunakan spons yang kemarin aku beli juga nih, bentuknya segitiga kayak gini. Dan aku baru ingat harga 200 ribuan tuh sama sponsnya. Kalau misalnya nggak pakai mungkin sekitar 180 ribu. Dan BTW ini nggak nyesel beli sponsnya karena memang setebal dan seempuk itu sih. Kondisi muka aku sebelum mengaplikasikan foundation kayak gini, seperti biasa ada beberapa imperfection.
Dan aku shake-shake dulu nih sebelum pakai biar formulasinya lebih menyatu. Ini aku ambil sekitar 1-2 pump gitu karena menurut aku agak cair teksturnya nih sampai ngalir gitu ya. Dan barulah akan aku aplikasikan yang pertama di sisi kanan wajah aku dulu. Seperti biasa aku totol-totol ratakan aja. Dan untuk di bagian imperfection yang kayak area bawah mata sama bekas-bekas jerawat gitu, aku biasanya tuh pakainya kayak lebih tebel. Biar nanti coveragenya lebih oke ya di bagian imperfection. Udah kelihatan di situ kalau dia tuh emang agak kekuningan warnanya. Lanjut aku langsung ratakan aja menggunakan spons yang super empuk tebel ini. Menurut aku ini nyaman banget sih dipakainya dan nggak harus dibasahi kayak udah langsung enak gitu. Coveragenya cukup bagus, gampang diratakan untuk teksturnya karena memang tadi cukup cair tuh. Di area bawah mata aku aja langsung kelihatan nutup ya. Dan untuk puff segitiganya juga nyaman dipakai presisi lancip untuk kayak di area bawah mata, lipatan-lipatan hidung, jadi lebih enak gitu. Dan untuk hasilnya kayak gini di muka aku, wow, finishnya sih menurut aku natural ya, kayak semi matte tapi agak glow gitu. Dan untuk coveragenya sendiri nih kayak di bekas jerawat kemerahan aku yang masih menonjol tuh udah nutup. Walaupun kalau untuk noda gelap di pipi kayak masih ada samar-samar kelihatan ya. Yang pasti sih dari segi coveragenya sepertinya ini medium to full, nanti bisa kita build aja kalau misalnya masih kurang. Before after kayak gini di before-nya, wow masih gelap banget tuh area bawah mata aku. Jadi aku akan masuk ke area sisi kiri, ini udah aku total untuk foundationnya. Sama dengan tadi langsung akan aku ratakan menggunakan puff spons. Jadi kayak ya udah kayak di tap-tap gitu. Dan di sini kelihatan untuk sponsnya tuh nggak menyerap produk sama sekali. Ini aku suka sih yang tipe kayak gini. Karena noda gelap masih agak nampak, jadi aku tambahkan sekitar setengah pump gitu di area noda-nodanya aja. Terus aku tap-tap kembali menggunakan sponsnya biar coveragenya tuh kayak tetap bagus gitu. Dan sekarang lanjut aku akan mengaplikasikan liquid blush ini di pipi aku. Menurut aku sih ini bagus ya diaplikasikan di atas foundationnya. Tapi kalian perlu tunggu sampai bener-bener ngeset barulah dipakai liquid blush. Dan ini di area T-zone aku set menggunakan bedak. Sampai di step ini sudah jam 11.47, jam 12 siang gitu lah ya. Dan aku sudah selesai dengan makeupnya. Cepet banget kayak gini, super simple. Terus untuk tes ketahanannya ini aku langsung aja setelah dipakai seharian sudah hampir 8 jam ya. Aku tadi keluar rumah juga. Seperti ini hasilnya di masker, dia agak nempel tapi kayak di bagian hidung sama dagu aja. Kondisi di wajah aku langsung akan aku zoom aja. Nih, untuk di area sekitaran hidung tuh udah berminyak tapi menurut aku nggak terlalu parah ya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja yang paling berminyak tuh di atas hidung. Waktu aku swipe tuh kayak agak lumer gitu ya, nempel di tangan. Tapi misalnya nih di daerah dagu dia juga pudar sih di bagian bawah, tapi di bagian bekas jerawat yang agak nonjol gitu kayak masih tercover dengan bagus. Dan sekarang seperti biasa aku tap-tap menggunakan tisu tuh untuk ngilangin minyak-minyaknya biar kalian bisa lihat nanti hasilnya kayak gimana di muka aku. Tuh di bagian ujung hidung aja yang kelihatan lumer, tapi di lipatan hidung tuh kayak nggak terlalu crack ya, kayak masih bagus. Dan di bagian dagu aku agak sedikit lumer, tadi seperti yang udah aku kasih lihat sebelumnya ya. Area selain T-zone overall masih kelihatan bagus nih untuk coveragenya. Oke, itu tadi kalian udah lihat ya, mulai dari pengaplikasian sampai ke tes ketahanan aku pakai sampai malam, ternyata masih cukup bagus ya di sekitaran T-zone-nya tuh nggak terlalu yang berminyak banget. Dan pastinya itu terbantu karena aku set menggunakan bedaknya dari Something Human ini ya, yang oil controlnya udah bagus. Tapi pastinya aku akan tes juga kalau nggak di set menggunakan bedak kayak gimana nih. So hari ini aku aplikasikan lagi foundationnya dari MUAK seperti ini ya, hasilnya cakep banget sih. Pas sebelum di set bedak tuh dia kayak matte tapi masih ada glow gitu loh, jadi kayak healthy skin yang coveragenya cukup bagus ya di wajah aku. Sekarang aku tunggu sampai bener-bener ngeset dulu nih foundationnya. Barulah aku aplikasikan ini cream blush, tapi memang beda dengan yang aku pakai kemarin ya. Ini dari Rare Beauty. Akhirnya aku dapet shade warna ini. Nanti mungkin lain waktu akan aku review juga ya di YouTube karena ini harganya lumayan mehong ya. Terus setelahnya yang aku set itu hanyalah di sekitaran mata aja, karena memang takutnya creasing juga di area bawah mata. Terus di bagian atasnya tuh aku akan pakai eyeshadow, jadi harus di set biar lebih matte. Cuman di area lainnya, di hidung aku, di jidat, di dagu, semuanya nggak aku set pakai bedak. Dan sampai di step ini kira-kira sudah hampir jam 11 siang gitu. Sekarang langsung aja akan aku selesaikan makeupku.
Hasilnya kayak gini, pastinya kelihatan glowy gitu ya karena memang aku nggak set menggunakan bedak. Kesannya sih memang healthy skin yang cakep gitu. Tapi buat kita-kita nih yang tipe kulitnya berminyak agak harus hati-hati karena apalagi di aku biasanya area T-zone tuh sering gampang berminyak. So udah pasti sih akan lebih tahan yang kemarin di set menggunakan bedak. Tapi kira-kira nih kalau misalnya aku nggak pakai bedak kayak gini, hasilnya bakal seberapa tahan di wajah aku. Buat yang penasaran sampai tes ketahanannya akan aku pakai dulu hari ini dan update di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan overall aku menggunakan muak yang high definition long wear foundation ini di wajah aku sebenarnya rasanya ringan karena tadi teksturnya memang agak cair ya. Coveragenya juga cukup bagus, dalam 2 kali layer udah bisa mengcover imperfection yang ada di wajah aku. Untuk ukuran foundation sih ini nggak berat sama sekali ya di muka. Nanti kita tinggal lihat aja tes ketahanannya tanpa set bedak seberapa lama sih di wajah aku. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini siang-siang udah keringetan banget. Aku tap-tap dia tuh kayak langsung nempel gitu loh. Kalian bisa lihat tuh di tisunya. Dan waktu aku perhatikan di bagian dahi aku nih, ternyata udah ngelopek dong untuk si foundationnya. Karena ini memang tadi nggak aku set menggunakan bedak ya. Sepertinya kalau kena keringet dia kurang tahan. Dan sekarang sudah jam 5.34 kayak sekitar setengah 6 sore gitu. Aku akan update kondisi muka aku. Jadinya aku pakai sampai sore ya. Di sini di bagian T-zone aku udah kelihatan glowy-glowy. Termasuk tadi dahi aku yang udah ngelopek aku biarin gak aku touch up. Terus aku kasih tunjuk nih di sekitaran hidung aku tuh. Kayak memang udah berkilau gak sih? Coverage di sekitaran pipi juga sepertinya agak sedikit pudar karena mungkin gak aku set menggunakan bedak. Apalagi di T-zone aku nih super berminyak. Waktu aku pegang-pegang tuh kayak fondinya agak masih transfer gitu loh. Mungkin karena tipe kulit aku normal to oily kali ya. Beda cerita kalau di kulit kering. Sekarang udah mau jam 9 malam, aku update lagi. Tadi aku sempat keluar sebentar, di masker aku aja udah langsung nempel kayak gitu. Padahal aku cuman ke Indomaret. Dan kalau aku lihat nih, wow, sudah kelihatan glowy banget ya. Langsung di tap-tap aja menggunakan tisu. Kelihatan di situ untuk di sekitaran hidung aku lumayan parah lumernya. Kalau nggak di set menggunakan bedak, udah pasti ya. Karena memang tipe muka kulit aku berminyak. Jadi waktu aku swipe kayak gini, itu tuh kayak langsung lumer gitu sih. Kalau yang kemarin kan beda, karena menggunakan bedak tuh nggak gampang lumer kayak gini. Walaupun kalau secara kelihatannya ini belas aku aja masih nempel ya di pipi. So nggak yang sehilang itu, tapi menurut aku untuk foundationnya dari muak ini akan lebih tahan di kulit yang berminyak kalau di set menggunakan bedak ataupun menggunakan primer setting spray. Kalau dipakai sendiri kayak gini sih baru beberapa jam menurut aku kayak udah kelihatan lumer. Apalagi kalau kalian berkeringat kayak aku sih kurang tahan lama. Tapi karena memang foundationnya ini masih berasa super ringan di wajah, coveragenya oke, natural juga finishnya. Aku masih bisa pakai ya, tinggal dikasih setting spray atau primer aja kalau mau lebih tahan lama. Kalau kalian sendiri gimana? Coba komen-komen di bawah.